Di segmen ini saya akan menjalankan file main program dan mencoba beberapa fungsi. Di sini kita langsung saja, kita akan disambut dengan sebuah pernyataan selamat datang dan program akan langsung meminta kita untuk menjalani fungsi load dan menginput beberapa nama file eksternal untuk dijadikan sebagai database selama program jalan. Jika program berhasil melakukan loading database tersebut, maka program akan mengeluarkan output berupa pernyataan bahwa proses loading tersebut telah berhasil dilakukan. Selama program berjalan, kita akan terus diberikan sebuah daftar pilihan yang bisa kita pilih dan kita akan terus dimintai input pilihan tersebut. Contohnya, jika di sini saya ingin memilih sign up, maka saya akan mengetik input nomor 3. Tetapi di sini, jika kita belum melakukan login atau login yang kita lakukan salah, maka program akan terus meminta kita untuk melakukan login sampai kita melakukan login yang benar. Jika kita berhasil melakukan login, maka akan dikeluarkan pernyataan tersebut disertai dengan nama dari pemilik akun tersebut. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan proses sign up tersebut lagi. Tetapi, program akan mengecek apakah di database kita adalah seorang admin, dan jika tidak, maka fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh admin tidak akan bisa kita gunakan, seperti sign up ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk melakukan fitur-fitur yang bisa dilakukan dalam permainan ini secara umum. Misalnya, kita akan melakukan pembelian tiket dengan menginput nomor 6. Program kemudian akan menjalankan fitur fungsi yang kita pilih dan akan memberikan output sesuai dengan input yang kita masukkan. Selanjutnya akan langsung menterminasi program dan memulai program baru. Kali ini saya langsung memilih fitur login dan akan memasukkan akun yang berbeda dari akun yang sebelumnya. Saya akan melakukan proses sign up lagi dan di sini saya berhasil melakukannya karena akun ini merupakan akun dengan posisi sebagai seorang admin. Melalui proses sign up, maka kita akan dimintai input data pribadi untuk mendaftarkan pemain baru. Proses sign up akan berhasil apabila username yang kita gunakan tidak digunakan oleh pengguna lain, atau dalam kata lain, username yang kita gunakan adalah unik dan tidak ada di database. Hasil sign up akan disimpan secara sementara di dalam array, tetapi di sini kita akan keluar dari permainan dan tidak memilih untuk menyimpan hasil sign up tersebut ke dalam database, dan kita memilih untuk melakukan fitur exit tanpa melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Dengan melakukan fitur tersebut, maka file database yang ada di dalam file eksternal tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Kemudian kita akan mencoba untuk memulai permainan baru lagi, di mana di sini saya akan langsung melakukan fitur login ke dalam akun yang memiliki peran admin tersebut. Saya akan mencoba untuk melakukan fitur sign up kembali dengan menginput nomor 3, dan di sini saya akan menginput data sampel pribadi pengguna yang akan digunakan sebagai hasil sign up tersebut. Kemudian saya akan menginput angka 18 untuk keluar dari permainan tersebut. Tetapi di sini saya memutuskan untuk menyimpan hasil manipulasi sign up yang telah saya lakukan sebelumnya. Program kemudian akan menjalankan prosedur save untuk menyimpan data dengan meminta input nama file yang mirip dengan program load yang telah dijalankan tadi. Ketika selesai, maka akan dikeluarkan pernyataan bahwa data berhasil disimpan. Kita kemudian akan mengecek salah satu file yang saya manipulasi, yaitu karena kita melakukan sign up, maka manipulasi akan berpengaruh pada file user.csv, di mana di sini kita lihat bahwa baris pertama adalah informasi awal dari pemain di database sebelum kita melakukan penyimpanan, dan di bawahnya kita akan melihat hasil sign up yang telah kita lakukan karena kita telah melakukan penyimpanan. Di sini juga kita bisa lihat bahwa kita akan menyimpan password dalam bentuk yang telah dienkripsi dengan menggunakan program hash. Berikut merupakan program hash yang dimaksud, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada deklarasi dictionary dan juga inverse dari dictionary tersebut. Fungsi encrypt akan menggantikan setiap karakter yang di dalam password dengan string yang ada di dalam deklarasi dictionary, dan membalikan string tersebut sehingga didapat sebuah password yang terenkripsi. Dan fungsi decrypt adalah fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi encrypt. Nah, untuk yang upgrade account menjadi gold itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Adminnya di sini adalah nice one. Jika kita akan mengupgrade account, maka kita akan masukkan username yang ingin di-upgrade, misal Batban. Apabila jumlah saldo dalam Batban lebih dari 200.000, maka akun akan di-upgrade. Apabila saldonya kurang, maka akan diminta untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi, saya Natasha Jatiwicca Azahra
NIM 16519073 akan menjelaskan tentang opsi permainan 4, 5, 6, dan 7, serta 15. Yang pertama adalah fungsi 4, yaitu pencarian pemain. Masukkan username, kita coba dengan Nice1. Nah, di sini ditampilkan nama, tinggi pemain, serta tanggal lahir pemain. Yang kedua adalah pencarian wahana. Pencarian wahana digunakan batasan-batasan, yaitu ada batasan umur dan juga batasan tinggi badan. Untuk batasan umur dibagi menjadi 3 dan batasan tinggi badan dibagi menjadi 2. Agar mudahnya kita masukkan 3 dan 2. Di sini ditampilkan ID wahana, nama wahana, dan juga harga tiket wahana. Namun kita juga bisa memasukkan input selain angka, namun didapatkan hasil yang tidak valid. Apabila data yang dimasukkan tidak ada, maka muncul pesan pemberitahuan kesalahan. Yang ketiga adalah beli tiket. Input yang diminta yaitu ID wahana, tanggal hari ini, dan juga jumlah tiket yang akan dibeli. Jika terpenuhi, maka akan muncul tulisan selamat bermain. Jika tidak, maka terdapat pesan kesalahan. Lalu yang keempat adalah bermain. Pilih ID wahana yang ingin kita mainkan, tulis tanggal hari ini, lalu jumlah tiket yang akan digunakan. Apabila jumlah tiket tersebut ada, maka diberikan pesan terima kasih telah bermain. Apabila tidak ada, maka akan muncul pesan kesalahan. Tiket tidak valid dalam sistem kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Pandu Benda Prawira, NIM 16519173 dari kelompok 09 K03 Daspro. Jadi sekarang kita masuk ke dalam modul F12 yaitu Add Wahana. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa untuk memasuki modul Add Wahana kita harus menjadi seorang admin, yaitu ya misalnya dari sekarang ini adminnya adalah Nice1, username-nya Nice1. Ya langsung saja kita mencet 11 lalu akan muncul kita ingin menambahkan di 145. Lalu misalnya wahana harga fee, lalu harga tiketnya misal 30.000 per orang per tiket dan batas nomornya 15, batasnya batas 170. Ini berarti info wahana di sini telah ditambahkan ke dalam database dan database tersebut dapat digunakan untuk kedepannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul refund, yaitu F09. Kalau di sini kita mencetnya 8 dan diminta tanggal refund 24/04/2020 di wahana ada 123 3. Lalu ini ada pesan konfirmasi bahwa refund berhasil. Lalu refund sebenarnya mempunyai pesan gagal juga yang akan ditunjukkan pada sekarang ini dari 410. Perhatikan saya memasukkan data yang hampir persis sama. Nah, tetapi di sini dibilang Anda tidak memiliki tiket terkait karena sebenarnya Nice1 mempunyai tiket ABC23 sejumlah 3. Jadi setelah di refund, maka ia akan berkurang dan menjadi 0. Jadi kalau kamu mau refund lagi, ya tiketnya mau 0, tapi kamu mau refund 3. Tidak bisa dong. Jadi, ya langsung saja. Jadi, ini tuh dihubungkan ke username juga yang tadi kita pakai di login, seperti yang tadi lihat, yaitu Nice1. Selanjutnya adalah modul ke F10, yaitu kritik dan saran. Ini untuk menambahkan kritik dan saran. Misal kita mau mengkritisi, misal P173. Tanggal pelaporan misal 24/04/2020.
ya 2002 ya biarin lah, ngantuk bosan. Nah, ini berarti udah di dalam database kritik dan saran. Database kritik dan saran itu juga kita bisa panggil ke dalam sini dengan memencet 10, yaitu modul read kritik. Seperti berikut. Dapat dilihat ini adalah input kritik dan saran yang kita masukkan sebelumnya. Lalu ia dapat langsung dilihat di sebelah sini. Jadi ini adalah database kritik dan saran. Diurutkan secara alfabetis berdasarkan ID wahana. Jadi kayak ini A, B, baru F, baru P gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan kehilangan, yaitu bonus 04. Jadi laporan kehilangan meminta username misalnya bad1. Lalu misalnya tanggal kehilangan tiket 24/04/2020, ID wahana misal ABC sudah 3. Jumlah tiket yang dihilangkan misalnya 5 ya gitu. Nah, berarti nanti laporan kehilangan tiket Anda telah direkam. Berarti di database kepemilikan tiket, tiket bad1 untuk ID wahana ABC123 dikurangin 5. Lalu info ini dicatat di dalam database kehilangan tiket. Selanjutnya adalah database untuk menunjukkan top 3 ranking 1, 2, 3 dari wahana, jadi bad wahana. Ini akan menunjukkan wahana-wahana yang telah di ranking sebelumnya berdasarkan jumlah penjualan tiket. Jadi dari terbesar hingga paling kecil. Jadi misalnya 120 ya udah dia paling atas. Jadi ya udah ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Ya udah, segitu saja. Saya Raha Simbolan NIM 1651953 dari kelompok 9 mendapatkan tugas bagian 12 sampai 14, yaitu toko saldo, riwayat wahana, dan berapa jumlah tiket pemain. Di sini saya sudah melakukan load. Sebelum melakukan toko saldo, terus kita harus login. Kita pilih login. Karena kita melakukan top up, maka top up harus dilakukan oleh admin. Sehingga kita akan masukkan user admin, yaitu nice1 dengan password nice. Oke, kita telah login. Selanjutnya kita akan melakukan top up saldo. Kita pilih nomor 12 top up saldo. Kita akan memasukkan username ya, yang akan melakukan top up. Saya akan masukkan username. Username-nya. Selanjutnya kita disuruh memasukkan saldo yang akan di top up. Di sini saya akan masukkan 100.000. Nah, di sini dibuat top up berhasil. Saldo Willy Wangkil bertambah menjadi 450.000. Berarti saldo awalnya kiat 350.000. Selanjutnya kita akan melakukan riwayat wahana, yaitu nomor 13. Kita pilih riwayat wahana. Kita masukkan ID wahana. Sini saya akan masukkan ID wahananya. Di sini dibuat ID wahana mempunyai riwayat tanggal 18 bulan 5 2020 oleh username bad1 dengan 2 tiket. Selanjutnya kita akan melakukan F14, yaitu berapa jumlah tiket pemain. Kita pilih berapa jumlah tiket pemain. Selanjutnya kita akan masukkan username pemain. Sini saya akan masukkan bad1. Di sini ada jumlah tiket pemain oleh username bad1 dengan nama wahana roller coaster, ID sekian, jumlah tiket 2. Dengan nama wahana haunted house, ID sekian, dengan jumlah tiket 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan exit. Kita pilih 18 exit. Di sini, apakah Anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah dilakukan? Saya memilih tidak, no. Saya pilih N. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.